naruddu bikal adami kulli wajatin. Channelnya si Bungsu, ketik subscribe si Bungsu. Ya, kita ketemu lagi dengan Pak Ustadz, narasumber untuk penceramah di malam ini. Di sini saya bersama teman-teman untuk mendengarkan ceramah-ceramah Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kumaha iya Pak Ustadz? Di malam hari ini Pak Ustadz akan membahas tema tentang apa? Temanya tentang takwa mungkin. Iya, bagus. Kalau tentang takwa itu supaya umat kita yang mendengar-dengar, umat manusia Islam istilahnya mendengar ceramah-ceramah Pak Ustadz. Silahkan pada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ahrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ba'da salam qabla kalam, saya mengucapkan tahiyatul keislaman, yakni lafaz assalamualaikum. Terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak MC yang sudah mengundang saya di channel si Bungsu, dan jangan lupa subscribe channelnya agar tidak ketinggalan informasi-informasinya dari channel si Bungsu. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini saya akan membawakan judul atau tema, yaitu takwa. Sebab manusia di alam dunia ini mulia mungguh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena harta bandanya, bukan karena kedudukannya, dan bukan karena kepintarannya, juga bukan karena kecantikan atau ketampanannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang takwa. Andai kata harta bisa menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Qarunlah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Andai kata kedudukan bisa menjadikan orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Fir'aunlah yang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kepintaran bisa menjadikan orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Hamanlah yang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka tidak menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka tidak taat, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang takwa, tanda-tandanya yang pertama diambil dari kalimat takwa, terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama adalah tar, artinya tarkul ma'asi. Artinya orang-orang yang takwa itu selalu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekecil apapun
kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipinta pertanggungjawabannya. Yang kedua, kop itu diambil dari kata qanaat. Qanaat selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, waroi adalah apik. Orang-orang yang takwa itu selalu melaksanakan sesuatu hal itu dengan penuh teliti, penuh bangan. Apik artinya apik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih buat Pak Ustadz Cecep yang menceramahi tentang takwa ini. Semoga siapa saja yang mendengarkan ceramah Bang Cecep ini hatinya ditakwakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Jangan masih bungsu Jreng. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ngebahas tentang takwa. Iya, Apa itu yang disebut tentang takwa, Pak Ustadz? takwa itu digariskan oleh Nabi imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Jadi melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah yang telah diwajibkan kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Ustadz, saya mau nanya lagi. Orang yang takwa itu dijaminkan apa oleh Allah? Orang-orang yang takwa, yang pertama, Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang takwa itu di dunianya adalah tidak disangka-sangka, tidak dikira. Yang pertama di dunia, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan orang-orang yang takwa itu akan balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ketakwaan. Maka kita berusahalah belajar. Mungkin belum bisa gitunya, belum bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan belajar kita, berusaha kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan apa yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Ustadz, bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang takwa? Kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, ya kita sebenarnya susah ya. Jadi susah, kata takwa itu mudah dikata, susah dikerja gitu. Susah mudah dikata, susah dikerja. Kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, yang pertama kita selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, kita selalu melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malas untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Terutama masalah tentang sholat yang 5 waktu, jangan pernah ketinggalan gitu. Insya Allah, sebab kuncinya seluruh amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang 5 waktu itu gitu. Baik sholat yang 5 waktunya, maka akan baik seluruh amal yang lainnya. Buruk tentang sholat yang 5 waktunya, maka akan buruk seluruh amalnya gitu. Jadi Pak Ustadz gini, kan orang biasanya suka pakai baju takwa. Kalau gak sembahyang itu bisa dinamakan takwa enggak? Enggak dijamin dari penampilan, enggak dijamin dari gimana gitu. Ketakwaan itu masalah tentang hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan amal kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ingat kepada Allah tapi tidak sholat, itu tidak takwa. Baju kita takwa gitu, tapi kita tidak sholat, kita tidak termasuk orang-orang yang takwa gitu. Cukup segitu aja Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz kita udah menjawab pertanyaan tentang takwa. Jadi sesungguhnya manusia itu harus berusaha untuk menjadi orang yang takwa.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naroda